Halo anak-anak, kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 30 dan 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Betul anak-anak, ini adalah kisah tentang 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah mereka pulang dari tanah Kanaan, mereka segera lapor kepada Musa akan kondisi tanah Kanaan. Nah, di dalam laporan itu kemudian 12 orang ini terpecahlah menjadi dua kelompok. Kelompok satu hanya berisi 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yaitu kelompok yang setuju untuk berjalan terus dan mendapatkan tanah Kanaan. Kelompok yang kedua isinya 10 orang. 10 orang ini tidak mau maju memasuki tanah Kanaan. Mengapa? Alasannya adalah orang-orang tanah Kanaan itu lebih kuat dari bangsa Israel. Tubuh mereka seperti raksasa sangat besar. Sehingga yang 10 orang ini mengalami ketakutan kalau harus berperang melawan raksasa-raksasa. Dan mereka yakin pasti kalah. Jadi mereka memilih tidak usah masuk ke tanah Kanaan. Mereka memilih kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena mereka takut menghadapi tantangan. Mereka takut untuk menjalani kesulitan berperang melawan pahlawan raksasa Kanaan. Bagaimana dengan Kaleb dan Yosua? Apakah mereka tidak melihat bahwa penduduk tanah Kanaan itu besarnya seperti raksasa? Mereka berdua pasti melihat juga. Sama seperti yang 10 orang itu. Kaleb dan Yosua tahu penduduk tanah Kanaan itu besarnya seperti raksasa. Tetapi Kaleb dan Yosua melihat hal yang lain. Raksasa-raksasa itu tantangan. Tetapi Kanaan adalah tanah yang subur dan makmur. Buah-buah yang dihasilkan di tanah Kanaan itu luar biasa. Mereka tahu tanah Kanaan inilah tanah yang Tuhan mau berikan untuk mereka. Karena itu Kaleb dan Yosua berani maju untuk berjuang melawan raksasa-raksasa tanah Kanaan. Anak-anak, apakah kalian sudah mempunyai cita-cita? Untuk mencapai cita-cita kalian itu mudah atau sulit ya? Bagaimana kalau ternyata sulit? Misalnya, mau jadi dokter. Dokter itu harus bisa matematika, biologi, kimia, fisika, ya. Wah, itu pelajaran apa ya? Di SD belum ada ya. Sulit nggak ya? Sulit. Mau jadi apa? Mau jadi tentara? Wah, kalian harus punya badan yang sehat, harus rajin berolahraga. Sulit nggak ya itu ya? Mau jadi pendeta? Sulit nggak ya? Sulit. Lalu gimana ya kalau cita-citanya sulit ya? Kalau sulit mencapai cita-cita itu apa yang harus dilakukan? Wah, nggak jadi aja lah, ganti cita-cita aja ah. Yang mudah saja cita-cita itu, nggak usah yang sulit-sulit. Begitukah kalian? Wah, anak-anak, apakah kalau ada PR dari sekolah, itu sulit, siapa yang mengerjakan nih? Kalian mengerjakan sendiri atau
Mama yang mengerjakan. Mamaku pinter kok. Mamaku pasti bisa. Ayo mah, kerjain mah. Nah, lalu kalian dapat nilai 100. Karena yang mengerjakan PR, mama. Ya. Kalau kalian di sekolah ternyata bertengkar dengan teman, siapa yang menyelesaikan masalah itu? Kalian dengan teman kalian selesaikan sendiri atau kalian minta papa kalian pergi ke sekolah dan menghadapi teman kalian. Wah, ternyata teman kalian juga sama. Mengajak papanya ke sekolah. Lalu bertemulah papa dengan papa dan masalah selesai. Begitukah? Wah, enak ya. Jadi siapa ini yang sekolah? Papa dan mama atau kalian anak-anak yang sekolah ya? Papa dan mama, apakah masih mau mengerjakan PR anak-anak? Atau menyelesaikan masalah anak-anak dengan temannya? Apa yang harus dilakukan? Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan. Mencapai cita-cita tidak mudah. Sulit. Kalian harus menghadapi banyak sekali kesulitan dan tantangan. Dan kalian harus menjalani tahap demi tahap. Mau jadi dokter? Tidak tiba-tiba jadi dokter. Harus sekolah yang begitu rajinnya. Ya kan? Lalu, mendingan menjadi dokter atau enggak? Karena sulit jadi dokter. Mau sekolah pendeta, mau jadi pendeta sulit gak? Sulit. Mau jadi tentara, sulit gak? Sulit. Mau jadi pilot, sulit gak? Sulit. Lalu apa yang mudah ya? Tidak ada. Tidak ada yang mudah. Semua sulit. Lalu bagaimana? Kalau kita mau mencapai cita-cita kita, bukankah kita harus berjuang? Wah, tapi apa bisa ya? Anak-anak, Tuhan menciptakan begitu banyak burung di udara. Bermacam-macam jenis burung. Nah, hari ini kita mau belajar dari 2 ekor burung. Yang satu burung dara, sering disebut merpati. Yang kedua adalah burung raja wali. Burung dara itu banyak dipelihara. Dan kalau memelihara burung dara, maka burung dara itu kita masukkan di dalam sangkar. Sangkarnya besar atau kecil? Kecil, sempit, ya. Dan kadang-kadang anak-anak burung dara itu sayapnya diikat supaya ketika lepas dari sangkarnya burung dara tidak terbang jauh. Nah, karena sudah biasa ada di dalam sangkar yang kecil, maka burung dara ini tidak biasa terbang tinggi. Hasilnya ketika dikeluarkan dari sangkarnya, maka burung dara itu hanya bisa melompat. Loh, kok melompat? Ya, terbang tapi tidak tinggi. Dari atap turun ke bawah, ke tanah, dari tanah naik lagi ke atap, paling hanya seperti itu. Tidak bisa terbang bebas tinggi sekali, tidak bisa. Karena burung dara sudah biasa ada di dalam sangkar yang kecil dengan satu lingkungan yang sempit. Bukan di dunia yang luas. Burung yang kedua adalah Raja Wali. Raja Wali itu adalah seekor burung yang bebas di udara. Bebas ada di langit yang tinggi, terbang tinggi sekali. Karena burung Raja Wali jarang menjadi burung peliharaan. Dia bebas, terbang setinggi yang dia mau. Apakah mudah terbang di langit yang tinggi itu? Tidak. Karena ketika burung Raja Wali terbang di langit yang tinggi, semakin tinggi, dia semakin banyak menghadapi kesulitan, yaitu badai. Angin yang kencang di atas. Dan burung Raja Wali adalah burung yang berani menghadapi kesulitan berupa badai,
atau angin yang keras, demi dia bisa terbang semakin tinggi di langit. Anak-anak, kalau kita disuruh memilih mau menjadi seperti burung dara atau menjadi seperti burung Raja Wali, harusnya kita menjadi seperti burung Raja Wali. Tidak takut dengan tantangan, tidak takut dengan kesulitan. Dan cita-citanya tinggi di atas langit. Semakin tinggi, memang semakin banyak kesulitan. Tetapi semakin banyak kesulitan dapat diatasi, semakin dia bisa mencapai langit yang tinggi. Mari kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Mari kita belajar dari burung Raja Wali yang tidak menyerah karena melihat kesulitan, yang tidak menyerah karena melihat tantangan, tetapi dengan berani berjuang mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Jangan kalah sebelum berperang. Jangan kalah sebelum mendapatkan cita-cita kita. Raih terus, karena Tuhan sangat mencintai anak-anak yang mau berjuang. Dan lihatlah, Tuhan akan menyertai perjuangan setiap anak-anak. Tuhan cinta kamu. Amin.